Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas individu agenda 3 yaitu Smart ASN dalam meningkatkan literasi digital untuk pelayanan publik yang lebih unggul. Nah, sebelum memulai pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ajran Arif Gea, jabatan calon peranata komputer ahli pertama pada Kementerian Agama Kabupaten Nias, angkatan 21, kelompok 3 dengan NDH 26. Pada materi agenda ketiga itu dibawa oleh Widya Iswara, Ibu Dandan Irawani SAG MPD. Baik, sebagai ASN, kita dituntut untuk selalu adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam era digital saat ini. Literasi digital menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Ada 4 pilar literasi digital ASN. Yang pertama ada digital skills, yang kedua ada digital ethic, yang ketiga ada digital culture, dan yang keempat adalah digital safety. Oke, masuk yang pertama, digital skills itu sebagai fondasi kerja yang efisien. Nah, keterampilan digital adalah kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh seorang ASN untuk menunjang tugas sehari-hari yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan, memastikan pelayanan publik yang lebih cepat dan modern. Nah, pada bagian ini di Kementerian Agama Kabupaten Nias itu sudah menggunakan aplikasi esensial. Yang pertama ada Pusaka, untuk aplikasi absensi, yang kedua Sri Kandi, yaitu untuk aplikasi pengarsipan dan persuratan. Yang ketiga ada Simpek 5 untuk pengelolaan data pegawaian dan untuk monitoring dan evaluasi juga. Yang keempat adalah ASN Digital untuk pengisian e-kinerja. Dengan penguasaan aplikasi ini, pekerjaan kita menjadi lebih efisien dan minim dari kesalahan. Yang kedua, digital etik. Digital etik bukan hanya tentang memakai teknologi, tetapi juga bagaimana kita menjaga integritas, tata krama, dan tanggung jawab di dunia digital. Nah, pada Kementerian Agama itu contohnya adalah memastikan dokumen resmi di Sri Kandi tidak dimanipulasi. Yang kedua, menjaga komunitas WhatsApp dengan bahasa yang sopan dan profesional, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk menjaga ketertiban informasi itu sendiri. Yang ketiga adalah digital culture. Nah, digital culture adalah budaya yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Ini mendorong lingkungan kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Oke, untuk di Kementerian Agama, terkhusus untuk saya sebagai peranata komputer, biasanya ketika ada rapat daring, itu kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk kebutuhan mengolah konten publikasi, itu menggunakan CapCut untuk mengolah videonya dan membuat posternya menggunakan namanya Adobe Photoshop. Dan biasanya juga untuk melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan publik antar pegawai itu menggunakan namanya Google Form. Dengan ini kita bisa bekerja lebih transparan dan adaptif. Yang terakhir ada digital safety. Nah, digital safety ini adalah berbicara tentang keamanan digital. Sebagai ASN kita harus menjaga kerahasiaan data dan kepercayaan publik. Nah, contoh yang digunakan pada Kementerian Agama salah satunya adalah menggunakan aplikasi ASN Digital. ASN Digital itu ketika kita melakukan login itu membutuhkan aplikasi pihak ketiga yaitu namanya Google Authenticator. Nah, dengan Google Authenticator ini memastikan apakah kita benar-benar orang yang masuk ke dalam aplikasi itu. Yang kedua adalah tidak membuka tautan yang tidak dikenal atau sifatnya mencurigakan. Kenapa? Biasanya tautan itu berisi dengan virus sehingga terjadinya bisa melakukan phishing. Nah, ini sangat merugikan. Yang terakhir adalah manajemen kata sandi. Nah, manajemen kata sandi ini ada baiknya dilakukan. Kenapa? Karena sandi ini sangat-sangat sensitif. Nah, kenapa? Banyak orang yang mencoba-coba mencari sandi, terutama sandi-sandi yang tanggal lahir. Makanya perlu manajemen kata sandi diubah secara berkala dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol.
Nah, dengan keamanan digital, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga integritas sistem dan data-data di instansi kita itu sendiri. Nah, keempat pilar ini bukan hanya teori, tapi bekal nyata agar kita sebagai ASN bisa bekerja lebih profesional, modern, dan berintegritas. Menjadi smart ASN artinya kita tidak hanya bekerja dengan teknologi, tetapi juga bekerja cerdas, beretika, dan aman dalam memanfaatkannya. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih unggul, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.